Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan ke-11. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tuh gak masuk ya, jadi saya kurang mengetahui suasana di kelas itu seperti apa dan bagaimana. Nah, tetapi ketika saya tidak masuk, kita harus tetap bersama-sama mengetahui apa nih yang dipelajari pada pelajaran minggu kemarin. Jadi kita nggak bertele-tele buat pengantarnya, langsung aja ke pembahasan di presentasi kelompok pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang strategi persiapan peliputan berita. Jadi ketika kita ingin meliput berita, kita tuh harus punya strategi yang kita pegang. Nah, strategi persiapan. Ketika kita meliput berita, kita itu harus sudah dipersiapkan strateginya agar apa? Agar berhasil ketika kita meliput berita. Teman-teman, di dalam strategi persiapan peliputan berita ini ada 3. Yang pertama ada rapat redaksi, yang kedua ada peliputan berita, dan yang ketiga ada penyusunan penulisannya bagaimana. Nah, kita bahas satu per satu. Yang pertama ada rapat redaksi. Dalam rapat redaksi ini, nah ketika kita ingin meliput berita, kita itu sudah rapat ya. Nah, rapatnya itu di dalamnya termasuk karyawan-karyawan atau bidang-bidang yang nantinya akan berkontribusi di dalam peliputan ini. Dan yang dibahas di dalam rapat ini adalah apa yang akan kita liput, dan dari karyawan-karyawannya pun diberikan diberikan gagasan atau diberikan kesempatan gitu untuk memaparkan idenya masing-masing untuk apa sih kita mau meliput apa sih gitu, kayak begitu kan. Nah, di dalamnya itu ada penentuan topik atau apa yang akan kita liput nanti bagaimana gitu. Terus ada identifikasi isu. Terus juga kita ada penentuan wartawan. Wartawan mana sih yang mau meliput berita ini? Riset isu, jadi kita itu harus mengetahui ini lebih dalam, tidak hanya satu wawasan gitu ya. Kita harus dari beberapa wawasan agar si isu ini tuh benar gitu. Ada beberapa pemikiran. Nah, selanjutnya ada angle penulisan, dan selanjutnya ada menentukan narasumber dan juga deadline. Nah, menentukan narasumber nanti untuk siapa yang ingin kita wawancarai di dalam permasalahan tersebut, dan siapa yang cocok untuk diwawancarai oleh jurnalistik. Nah, deadline ini yaitu ketika ada berita baru, kita tuh harus tepat waktu gitu jurnalistik, karena ketika nggak tepat waktu nanti akan tenggelam gitu berita-beritanya itu, jadi berita tidak terupdate gitu. Nah, yang kedua ada peliputan berita. Nah, peliputan berita ini di dalamnya itu ada 3. Yang pertama ada observasi, terus ada juga tentang peliputan berita dan risetnya. Nah, peliputan di sini itu apa contohnya? Contohnya seperti wawancara. Kita itu mewawancarai seseorang tentang topik yang akan kita liput ini. Nah, selanjutnya ada penulisan. Ketika kita ingin menulis suatu berita yang sudah diliput, dipastikan semua wartawan itu sudah mengumpulkan seluruh informasi yang akan dibutuhkan, dan tentunya memakai unsur 5W dan 1H agar apa? Agar beritanya itu terperinci dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya di sini yaitu membahas sedikit terkait dengan TOR. Nah, TOR itu apa? Secara bahasa Inggris artinya Term of Reference, atau dalam bahasa Indonesia diartikan kerangka acuan kerja. Jadi ketika kita seorang jurnalistik atau wartawan itu bekerja, kita mengacu kepada TOR ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan TOR. Yang pertama ada penentuan topik atau tema, terus juga ada identifikasi masalah, angel, ada juga menentukan narasumber dan data yang diperlukan. Ada juga observasi dan membuat data dokumentasi. Terakhir ada alur atau konsep liputan, dan yang terakhirnya adalah menentukan deadline. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, mungkin hanya sedikit ya dari keseluruhan materi, tetapi itu yang bisa saya ucapkan di dalam pembahasan kali ini.
Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.